Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan hasil dari final project kami. Next. Pada final project kami kali ini, kami mengangkat tema sistem penjualan dan penerimaan kas, khususnya pada PT Kimia Farma Tbk. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Muhammad Fikri Septian, Pasca Aprilianti, Fadila Zakfa Anjani, Anggit Putra Wicaksono, dan Isma Zafiani. Next. Ruang lingkup agar penulisan laporan akhir ini tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas dan dapat mempermudah dalam pembahasan setiap permasalahan yang ada pada sistem akuntansi studi kasus PT Kimia Farma, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang meliputi 1. Perancangan dokumen yang diperlukan dalam sistem penjualan dan penerimaan kas sekaligus memperbaiki dokumen yang ada. 2. Perancangan prosedur penerimaan kas dari penjualan dengan menambahkan fungsi tertentu yang telah dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Baik, lanjut ke struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di perusahaan. Yang pertama, ada tugas direktorat utama, yaitu menyusun, mengkomunikasikan, dan menerapkan visi misi, serta dapat menentukan kemana arah yang akan ditempuh oleh perusahaan, serta menjadi koordinator, komunikator, pemimpin sekaligus eksekutor dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada divisi sekretaris perusahaan, bertugas membantu direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mengadministrasikan pengambilan keputusan dalam perseroan, serta melakukan komunikasi dengan otoritas pasar modal dan publik. Selanjutnya ada divisi Satuan Pengawasan Intern bertugas memberikan keyakinan serta melakukan kegiatan konsultasi yang objektif dan independen dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelola perusahaan. Selanjutnya Direktorat Portofolio dan Pengembangan Bisnis bertugas pada bidang keuangan yang menangani investasi, termasuk mengembangkan bisnis dan menerapkan strategi investasi, dibantu oleh Divisi Pengembangan Bisnis dan Divisi Riset dan pengembangan produk. Selanjutnya, Direktorat Produksi dan Supply Chain bertugas untuk merencanakan rute terbaik untuk mendapatkan barang dari supplier serta melakukan negosiasi untuk mengatur kontrak dengan supplier. Dibantu oleh Divisi Supply Chain, Divisi Prosumer, dan Strategic Business Unit Manufaktur. Selanjutnya, Direktorat Pemasaran dan Komersial bertugas mengarahkan, mengawasi aspek-aspek komersial, mengidentifikasi peluang pasar baru, menentukan harga dan memimpin pemasaran, dibantu oleh strategik bisnis unit marketing dan sales produk farma dan non-sales produk farma. Selanjutnya, Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko bertugas memastikan kesesuaian kegiatan keuangan perusahaan dengan peraturan dan perundang-undangan nasional dan internasional, memastikan pendokumentasian seluruh kegiatan administrasi keuangan, menyiapkan laporan informasi dan analisa keuangan, dan tak lupa melakukan fungsi identifikasi risiko dan penilaian dampak potensial perusahaan, dibantu oleh Divisi Keuangan dan Strategik Bisnis Unit Properti. Selanjutnya, Direktorat Umum dan Human Capital bertugas mendesain organisasi, mengatur para staf, bertanggung jawab atas penilaian, serta tanggung jawab dalam mengembangkan potensi para karyawan, dan merencanakan dan mengkoordinasikan implementasi pemeliharaan, dibantu oleh Divisi Umum dan Teknologi Informasi dan Divisi Human Capital. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan pada PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma dalam melakukan kegiatan operasional perusahaannya berupa penjualan obat-obatan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi supaya dapat memudahkan penerimaan pesanan sampai ke laporan ketersediaan barang dagang. Begitupun dengan sistem masukan pada PT Kimia Farma yang sudah terkomputerisasi, mulai dari pembuatan kartu pesanan yang dibuat
oleh bagian penjualan setelah menerima pesanan dari pelanggan atau customer yang sebelumnya telah dikonfirmasi atas ketersediaan barang yang dipesan. Input atau masukan pada PT Kimia Farma berbentuk formulir pesanan yang berisikan informasi barang yang dipesan oleh pelanggan, seperti nama barang, jumlah barang, hingga harga barang yang dipesan. Formulir pesanan tersebut sebagai data awal atau masukan yang mana akan diteruskan ke tahap pemrosesan data dan selanjutnya setelah data tersebut diproses akan menghasilkan output berupa invoice atas penjualan yang telah terjadi dan memuat informasi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan. Input data berupa kartu pesanan yang telah dibuat oleh bagian penjualan selanjutnya akan masuk ke dalam pemrosesan. Proses pengolahan data pada PT Kimia Farma telah tersistem secara komputerisasi, seperti proses penginputan penjualan yang diterima, penginputan persediaan, pembuatan invoice, sampai ke penerimaan kas atas penjualan. Semua proses pengolahan tersebut dilakukan secara otomatis sehingga memudahkan semua pengerjaan dan lebih efektif sehingga mengurangi dan meminimalisir terjadinya kesalahan penginputan bahkan pemrosesan data sehingga dapat menghasilkan output yang baik dan sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat berguna bagi sesuai kebutuhan pihak-pihak yang bersangkutan. Setelah input masuk ke pesanan dan diproses, akhirnya menghasilkan output berupa invoice yang mana sebagai bukti bahwa telah terjadinya sebuah transaksi penjualan atau pesanan dan akan dilanjutkan membuat dokumen surat penagihan kepada pelanggan untuk menagih tagihan penjualan sampai akhirnya uang dibayarkan oleh pelanggan atau customer ke PT Kimia Farma. Dan sistem sudah terkomputerisasi yang mana akan memudahkan semua bagian dan perusahaan agar dapat mengurangi terjadinya kesalahan. Selanjutnya di sini ada penggambaran sistem penjualan dan sistem penerimaan kas pada PT Kimia Farma Tbk. Yang pertama ini ada sistem penjualan. Di sini dari customer terjadi adanya mulai kegiatan ditandakan dengan lingkaran. Jadi customer memesan barang kepada PT Kimia Farma melalui bagian penjualan. Lalu bagian penjualan menerima pesanan tersebut, tetapi harus dilanjutkan ke bagian persediaan untuk mengecek apakah ada barang yang dipesan tersebut tersedia atau tidak. Jadi gitu. Dan di bagian persediaan ini terjadi sebuah keputusan yang dilambangkan dengan belah ketupat. Keputusan itu apakah pesanan ini diterima. Kalau misalnya barang yang dipesan itu tersedia, maka pesanan tersebut kita terima. Tapi apabila barang yang dipesan itu tidak tersedia, maka pesanan tersebut ditolak dan akan dikembalikan ke customer. Seperti itu. Apabila barangnya tersedia, maka bagian persediaan akan mengkonfirmasi kepada bagian penjualan dan bagian penjualan akan membuatkan invoice lalu mengirimkan tagihan kepada customer dan customer menerima invoice tersebut dan langsung menerima tagihan atas pesanan yang dibeli atau yang dipesan. Selanjutnya customer akan melakukan pembayaran dan melakukan pembayaran diberikan kepada penjualan dan bagian penjualan akan menerima pembayaran lalu akan membuat nota selanjutnya dan dikonfirmasi lagi kepada bagian persediaan untuk menyiapkan barang yang dipesan. Setelah barang yang dipesan disiapkan, di packing, selanjutnya bagian persediaan akan mengirimkan barang tersebut kepada customer sesuai dengan invoice atau bukti transaksi yang telah disepakati kepada customer tersebut. Selanjutnya ada sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas ini pertama pembeli memesan barang. Selanjutnya setelah pembeli memesan barang, pembeli itu membayar harga barang sesuai dengan harga barang tersebut sesuai dengan yang ada di invoice. Seperti itu. Selanjutnya setelah itu bagian penjualan akan mencatatkan penerimaan barang tersebut, pembayaran tersebut dan akan mencatatkan pengeluaran barang tersebut. Dan selanjutnya setelah uang diterima oleh bagian penjualan, selanjutnya
Selanjutnya bagian pengiriman barang akan mengirimkan barang tersebut sesuai pesanan kepada pembeli. Setelah uang itu diterima, maka bagian akuntansi akan mencatat transaksi tersebut. Gitu. Jadi transaksi yang telah terjadi akan dicatat ke bagian akuntansi pada akhirnya, sehingga dapat untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. Seperti itu kurang lebih. Next. Permasalahan pokok. Permasalahan yang dihadapi perusahaan terkait dengan siklus penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas adalah batasan maksimum pemberian diskon tidak termonitor. Kantor cabang kesulitan dalam melakukan konfirmasi kantor pusat untuk permohonan ekstra diskon. Nomor batch barang yang keluar dari gudang tidak sesuai dengan nomor batch yang tertera pada faktur. Limit kredit pelanggan tidak termonitor. Penagihan piutang tidak lancar dan pengendalian internal yang kurang baik. Batasan maksimum pemberian diskon tidak termonitor. Kondisi ini terjadi disebabkan karena tidak ada perhitungan untuk batasan minimal margin. Keuntungan pada aplikasi surat pesanan, khususnya perhitungan untuk batasan maksimum, pemberian diskon yang dapat diberikan perusahaan, akibatnya perusahaan tidak memperoleh keuntungan yang maksimal dari aktivitas penjualannya. Akibatnya, banyak piutang perusahaan yang menjadi tidak lancar. Penagihan piutang pada perusahaan tidak lancar karena kondisi tersebut terjadi karena pada proses penagihan, ketika membuat perencanaan penagihan sesuai dengan data transaksi piutang yang akan jatuh tempo di aplikasi yang berjalan, bagian inkaso harus melihat satu persatu tanggal jatuh tempo piutang dan membuat nota inkaso dari setiap piutang yang telah jatuh tempo. Akibatnya, beberapa piutang seringkali tidak dimasukkan ke dalam perencanaan penagihan piutang di saat jumlah data piutang yang jatuh tempo terlalu banyak. Tidak ada pengawasan di antara bagian inkaso yang bertugas mencetak nota inkaso untuk penagihan dan penagih yang bertugas menagihnya. Akibatnya, terjadi persekongkolan untuk melakukan kecurangan atau lamping pada prosedur penerimaan kas untuk pembayaran piutang kurang lancar. Selanjutnya, pemecahan masalah. Saran untuk melakukan pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu sistem yang dirancang ini hanya mencakup siklus penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas saja. Sehingga apabila suatu hari perusahaan ingin mengembangkannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan evaluasi sistem secara berkala penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat meminimalisasikan kesalahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan bisnis pada perusahaan, pemeliharaan terhadap sistem sangat perlu untuk dilakukan. Diharapkan perusahaan dapat mencegah terjadinya kehilangan data perusahaan dengan cara melakukan backup secara berkala terhadap sistem. Hal tersebut dapat dilakukan agar sistem yang dibangun terhindar dari pemenuhan data. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas yang telah dilakukan pada PT Kimia Farma, dengan adanya batasan maksimum pemberian diskon pada master barang, maka pemberian diskon pun menjadi terkontrol dengan tepat sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian dengan adanya sistem baru, maka konfirmasi untuk permohonan pemberian ekstra diskon menjadi lebih mudah karena sistem ini mampu mengintegrasikan antara kantor pusat dan kantor cabang sehingga dapat memudahkan untuk proses validasi permintaan ekstra diskon dengan adanya ini dan membantu mengawasi retur barang agar retur barang yang terjadi dapat sesuai dengan transaksi sebelumnya dan perusahaan tidak menanggung beban pengembalian barang yang seharusnya bukan merupakan kewajiban perusahaan dengan adanya sistem yang baru.
dapat membantu mengawasi dalam proses penjualan sehingga pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dapat sesuai dengan limit kredit yang telah ditetapkan. Dengan adanya warning tanggal jatuh tempo, piutang memudahkan untuk menyiapkan data penagihan. Penagihan piutang pun dapat dilakukan tepat waktu dan tidak ada piutang yang terlewatkan untuk ditagih. Dengan adanya sistem yang baru ini, pemisahan tugas dan wewenang masing-masing bagian dapat lebih terkendali. Diharapkan dengan pemisahan job desk tersebut, maka karyawan akan lebih fokus terhadap pekerjaannya agar pengendalian internal perusahaan akan terbentuk dengan baik. Sistem pengendalian intern penerimaan kas dari pendapatan jasa pemeriksaan kesehatan adalah tidak terdapat pemisahan fungsi dalam penerimaan kas dari jasa pemeriksaan kesehatan. Terdapat satu kriteria yang tidak sesuai dan memerlukan perbaikan, yaitu pemisahan fungsi mencatat, menerima, dan menyimpan kas dari pendapatan jasa pemeriksaan kesehatan. Selain itu, ketidaksesuaian yang ada masih dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan. Saran, berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas pada PT Kimia Farma, penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengembangan sistem di masa mendatang, yaitu sistem yang dirancang dan dibangun ini hanya mencakup siklus penjualan, piutang dagang, dan penerimaan kas saja, sehingga apabila suatu hari perusahaan ingin mengembangkannya, sistem ini dapat dikembangkan dengan modul-modul sistem informasi akuntansi lainnya. Evaluasi sistem secara berkala penting untuk dilakukan guna mengetahui dengan pendapat terjadi data perusahaan dengan cara melakukan backup secara berkala terhadap sistem yang digunakan oleh PT Kimia Farma. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai final project yang berjudul Sistem Penjualan dan Sistem Penerimaan Kas pada PT Kimia Farma. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami atau ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.